Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama lengkap Emilianus Sanjovianto, NIM 2020520095. Adapun tujuan dan maksud pembuatan video ini adalah guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemetaan dan SIG. Baiklah, saya akan menjelaskan resume dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Yang pertama, pengertian SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Sistem Informasi Geografis atau SIG terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu data, perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, sumber daya manusia, dan penggunaan SIG. Data merupakan komponen utama yang akan diproses dengan menggunakan SIG. Perangkat lunak merupakan komponen untuk mengintegrasikan berbagai macam data masukan yang akan diproses dalam SIG. Perangkat keras berupa komputer, digit share, scanner, plotter, monitor, dan printer. Sumber daya manusia merupakan penggunaan sistem mengoperasikan perangkat lunak dan perangkat keras serta menganalisis data sesuai dengan kebutuhan. Beberapa definisi SIG. Yang pertama, sistem informasi geografis adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Itu menurut Arnov tahun 1991. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi. Itu menurut Esri tahun 1995. Yang berikut, sistem informasi geografis adalah beberapa macam program aplikasi yang dapat dijalankan di PCS atau workstation yang dapat menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis dalam banyak layar. Itu menurut Lang tahun 1998. Yang berikut, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer yang dapat menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan lokasi-lokasi pada permukaan bumi. Itu menurut Ring tahun 1989. Yang berikut, sistem informasi geografis adalah sekumpulan peralatan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data yang menggambarkan lokasi-lokasi pada permukaan bumi dari dunia nyata untuk tujuan tertentu. Itu menurut Borong tahun 1986. Yang berikut, sistem informasi geografis adalah kumpulan yang terorganisir dalam perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan personil yang disalin untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menyampaikan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi yang selanjutnya dipakai untuk pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Pertanyaannya, mengapa menggunakan SIG? Memiliki perangkat keras beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah memiliki SIG apabila data geografis dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya belum ada. Sebagaimana sistem pada umumnya,
SIG hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan sumber daya manusia untuk memformulasikan persoalan dan menganalisis hasil akhir. Yang berikutnya, apa yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya? SIG dapat melaksanakan analisa spasial, sedangkan sistem informasi banyak lainnya itu tidak. Analisis spasial dengan gabungan dari data atribut dapat memberi keterangan mengenai apapun sedang dan telah terjadi pada dunia kita sehari-hari. Yang berikut, aplikasi SIG. Contoh aplikasi SIG pada perusahaan yaitu PDAM, PLN, Telkomsel, GAS, dan lain-lain. Yang berikutnya transportasi antar kota, terus sumber daya alam. Keunggulan SIG. Yang pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Yang berikut, revisi dan pemutahiran data menjadi lebih mudah. Yang berikut, data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. Yang berikut menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Yang berikut, kemampuan menukar data globalisasi. Yang berikut, pengamatan waktu dan biaya. Yang berikut, keputusan yang diambil menjadi lebih baik. Yang berikutnya, komponen SIG. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, data. Yang keempat, metode atau prosedur. Yang kelima, sumber daya manusia atau people. Dunia nyata hanya dapat dideskripsikan di dalam pengertian model-model yang membatasi konsep-konsep dan prosedur yang diperlukan untuk mentranslasikan pengamatan-pengamatan ke dalam data yang dimengerti dan dibutuhkan di dalam SIG. Untuk membawa dunia nyata ke dalam SIG, harus digunakan model dunia nyata yang telah disederhanakan. Fenomena-fenomena yang serupa dan mirip dapat diklasifikasikan dan dideskripsikan dalam bentuk model dunia nyata. Model dunia nyata ini kemudian dikonversikan ke dalam bentuk model data dengan menggunakan elemen geometri dan kualitas. Kemudian, model data ini juga ditransfer ke dalam bentuk basis data yang dapat menangani data-data digital yang dapat dipresentasikan ke dalam bentuk peta-peta dan laporan, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Model dunia nyata. Persepsi, rancangan, ataupun susunan model dunia nyata yang dikembangkan oleh perancang akan menentukan semua data yang diperlukan. Persepsi ini mencakupi pembawa informasi yang paling dasar, yaitu entity. Suatu entity terdiri dari klarifikasi, tipe, atribut, dan relasi atau relasi. Definisi entity adalah: yang pertama, suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya berdasarkan atribut. Yang kedua, orang, tempat, kejadian, ataupun konsep yang informasi direkam. Yang berikut, individu yang mewakili suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Yang berikut, fenomena dunia nyata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi fenomena yang sesama atau sejenis. Yang berikutnya, model data. Model dunia nyata memudahkan manusia dalam studi aplikasi yang dipilih dengan mereduksi sejumlah kompleksitas yang sebenarnya hadir. Jika model data ini akan digunakan, model ini harus diimplementasikan di dalam basis data. Model data merupakan kumpulan perangkat
konseptual yang digunakan untuk mendeskripsi data, hubungan antar relasi data, sistematik atau makna data, dan batasan mengenai data yang bersangkutan. Pembawa informasi ini di dalam model data adalah objek yang berhubungan dengan entities di dalam dunia nyata. Satu objek memiliki properties seperti tipe, atribut, relasi, geometri, dan kualitas. Model data dapat dirancang untuk mencakup yang pertama objek fisik seperti jalan, permukiman, saluran air, dan lain-lain. Yang berikut objek yang terklarifikasikan seperti tipe vegetasi, zona iklim, dan lain-lain. Yang berikut peristiwa atau event seperti kecelakaan, kebocoran air laut, tumpahan minyak, longsor, dan lain-lain. Yang berikut objek yang berubah secara kontinu seperti batas-batas suhu, ketinggian, dan kedalaman. Yang berikut objek buatan seperti kontur ketinggian dan densitas populasi. Data spasial SIG. Pengertian data spasial adalah suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruangan bumi. Data spasial merupakan salah satu item dan informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi. Di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Data spasial dan informasi turunannya digunakan untuk menentukan posisi dari identifikasi suatu elemen di permukaan bumi. Sumber data spasial. Data spasial dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber, di antaranya citra satelit. Data ini menggunakan satelit sebagai bahannya. Yang berikut peta analog. Jenis data ini merupakan versi awal dari data spasial, di mana yang membedakan hanya dalam bentuk penyimpanan saja. Yang berikut foto udara atau air photographies merupakan salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial dari citra satelit. Yang berikut data tabular. Data ini berfungsi sebagai atribut bagi data spasial. Yang berikut data survei atau pengamatan pengukuran di lapangan. Data ini dihasilkan dari hasil survei lapangan atau pengamatan di lapangan. Model data spasial. Pada pemanfaatannya, data spasial yang diolah dengan menggunakan komputer atau data spasial digital menggunakan mode sebagai pendekatannya. Economic and Social Commission for Asia and the Place tahun 1996 mengidentifikasikan model data sebagai sekumpul logika atau aturan dan karakteristik dari suatu data spasial. Model data merupakan representasi hubungan antara dunia nyata dengan data spasial. Terdapat dua model data spasial, yaitu model data raster dan model data vektor. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, dalam pemanfaatannya tergantung dari masukan data dan hasil akhir yang akan dihasilkan. Model data tersebut merupakan representasi dari objek-objek geografis yang terekam sehingga dapat dikenali dan diproses oleh komputer. Yang berikutnya, model data vektor dan topologi. 1. Hubungan topologi. Topologi merupakan hubungan penting yang harus dipertahankan dalam basis data spasial. Struktur datanya menentukan bagaimana
dan di mana titik dan garis berhubungan satu sama lainnya pada satu mode. Yang kedua, membangun topologi. Konstruksi topologi yang melibatkan bentuk-bentuk poligon yang rumit memerlukan beberapa langkah pembangunan topologi. Contoh, untuk mempresentasikan sebuah pulau, contoh untuk mempresentasikan sebuah pulau yang kecil yang terdapat dalam danau atau danau kecil yang terdapat dalam batas administrasi dipresentasikan dengan poligon yang memiliki poligon kecil di dalamnya. Perbandingan metode data raster dan model data vektor. Keduanya model data spasial yang telah disebutkan di atas, yaitu raster dan vektor, mempunyai karakteristik yang berbeda dalam mengaplikasikannya. Hal ini sangat bergantung pada tujuan, analisis, sistem, dan aplikasi yang akan digunakan. Berikut ada tabelnya. Parameternya, akurasi, vektor akurat dan lebih presisi. Sedangkan raster sangat bergantung dengan ukuran atau grid atau sel. Yang berikut atribut. Di data vektornya itu relasi dan langsung dengan DBMS atau database. Sedangkan data rasternya grid atau sel mempresentasikan atribut relasi dengan DBMS tidak secara langsung. Yang berikut kompleksitas tinggi, memerlukan algoritma dan proses yang sangat kompleks. Sedangkan raster mudah dalam mengorganisasi dan proses. Yang berikutnya, prinsip dasar. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Yang pertama, komponen dasar. 4 komponen dasar dari sistem penginderaan jauh adalah target, sumber energi, alur transmisi, dan sensor. Yang kedua, teknologi penginderaan jauh. Yang pertama, resolusi sensor. Rancangan dan penempatan sebuah sensor terutama ditentukan oleh karakteristik khusus dari objek yang ingin dipelajari dan informasi yang ingin dari objek tersebut. Yang berikut, platform, yaitu ground-based platform adalah sensor diletakkan di atas permukaan bumi dan tidak berpindah-pindah. Berikut, aerial platform, biasanya diletakkan pada pesawat terbang. Berikut, satelit platform. Sejak awal tahun 1960, sensor dimulai diletakkan di satelit yang dioperasikan pada orbit bumi. Komunikasi dan pengumpulan data. Pengiriman data yang dikumpulkan dari sebuah sistem penginderaan jauh kepada pemakai kadang-kadang harus dilakukan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pengiriman, penerimaan, pemrosesan, dan penyebaran data dari sebuah sensor satelit harus dirancang dengan teliti untuk memenuhi kebutuhan pemakaian. Yang berikut, radiasi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau wavelength, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan.
Amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam suatu waktu. Yang berikut, energi elektromagnetik adalah konstan atau kecepatan cahaya, panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Yang berikut, perbedaan karakteristik energi gelombang digunakan untuk mengelompokkan energi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat secara kontinu dalam gerakan yang harmonis. Yang berikut, sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh mencakupi beberapa komponen utama, yaitu sumber energi, sensor sebagai alat perekam data, stasiun bumi sebagai pengendali dan penyimpan data, fasilitas pemrosesan data, dan penggunaan data. Kualitas data. Kualitas data merupakan kualitas biasanya dipakai untuk mengidentifikasikan keunggulan atau superioritas dalam suatu produk atau barang yang dibuat oleh pabrik manufaktur untuk mengidentifikasikan suatu tingkat kesempurnaan hasil kerajinan tangan atau karya seni. Mengapa kita perlu memperhatikan kualitas data? Karena semakin meningkatnya data yang diproduksi oleh swasta, di mana standar kualitas tidak menjadi hal yang utama atau tidak begitu diperlukan. Yang berikutnya, dengan meningkatnya penggunaan SIG untuk pengambilan keputusan, maka hal ini akan berimplikasi apabila menggunakan data yang kualitasnya rendah dan kemungkinan dapat berdampak sangat luas. Yang berikutnya, meningkatkan ketergantungan pada sumber data sekunder berkaitan dengan perkembangan internet, standaritas transfer data, serta yang dapat diterjemahkan sehingga data semakin mudah diperoleh dengan kualitas data yang semakin rendah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang menilai kualitas data? Yang pertama, standar kualitas minimum. Yang berikut, standar metadata. Yang berikut, standar pasar. Akurasi. Akurasi adalah kebalikan dari kesalahan atau error. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa akurasi sama dengan kualitas. Padahal kenyataannya akurasi merupakan salah satu unsur atau komponen dari suatu kualitas. Yang pertama, akurasi spasial atau spasial akurasi. Akurasi spasial adalah akurasi dari komponen spasial basis data. Matrik dipakai atas pertimbangan dimensi entitinya. Untuk titik, akurasi diidentifikasikan dalam kaitannya dengan jarak antar lokasi yang dikodekan dengan lokasi sebenarnya atau aktual. Yang berikut, untuk garis atau area, kondisinya lebih rumit. Hal ini disebabkan karena error merupakan suatu gabungan dari kesalahan posisi. Yang berikut, resolusi. Resolusi adalah suatu aspek dari spesifikasi basis data yang menentukan bagaimana manfaat suatu basis data yang ada untuk suatu aplikasi tertentu. Yang berikut, konsisten. Konsisten mengacu pada adanya perbedaan semu dalam basis data. Yang berikut, lengkap atau completeness. Lengkap merupakan mengacu kepada titik data lengkap. Lengkap mengacu kepada tidak ada error yang dibalikan di dalam suatu basis data. Sumber data dan SIG.
citra satelit. Data ini mengumpulkan satelit sebagai wahananya. Yang berikut peta analog. Yang berikut foto udara. Yang berikut data tabular. Yang berikut data survei. Yang berikut lagi data global positioning. Data global position. Yang berikutnya data global positioning system atau GPS. Teknik input data sheet. Yang pertama, digitasi. Digitasi merupakan proses konversi dari peta analog menjadi peta digital dengan mempergunakan meja digitalis. Digitalis memiliki banyak keuntungan, antara lain biaya modal rendah, yang berikut biaya rendah tenaga kerja, yang berikut fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk berbagai jenis data dan sumber. Yang berikut mudah diajarkan dalam waktu singkat. Yang berikut secara umum kualitas data yang tinggi. Dan selanjutnya, konversi dari sistem lain. Berbagai data spasial termasuk peta digital yang secara terbuka tersedia dari berbagai sumber-sumber pemerintah dan swasta dengan format data yang berbeda. Konversi data diperlukan untuk menyamakan format data. Contoh SHP, CHAT, DXF, DBG, dan lain-lain. Dan jenis data, contohnya data raster, data vektor yang berbeda sehingga dapat dikelola dengan dianalisis. Yang berikut peta digital. Pemerintah digital atau sering disebut sebagai digital mapping merupakan suatu cara baru dalam pembuatan peta, baik untuk keperluan pencetakan maupun dalam format peta digital. Tahap pemetaan digital. Pemetaan digital merupakan penggambaran permukaan bumi dengan menggunakan komputer dan data koordinat. Peta yang dihasilkan dari pemetaan digital disebut peta digital. Berikut digitasi. Pada dasarnya, untuk mengubah sebuah peta kertas menjadi peta digital, ada dua metode, yakni yang pertama digital langsung. Digitasi langsung, peta secara langsung berarti melakukan proses digitasi atau proses penggambaran ulang secara langsung di atas peta kertas. Berikut digitasi tak langsung. Digitasi peta secara tidak langsung merupakan proses penggambaran ulang dari peta garis analog menjadi peta digital dengan bantuan alat pemindai atau scanner. Yang berikut Autodesk Map. AutoCAD Map merupakan program grafik yang sangat andal dalam penanganan gambar-gambar teknik yang berbasis vektor. Penyuntingan dan kualitas data sheet. Penyuntingan data dan verifikasi dalam merespon error atau kesalahan yang muncul ketika pengkodean data spasial dan data non-spasial. Yang berikut proyeksi dalam sistem koordinat. Proyeksi longitude, latitude, atau grafis koordinat sistem. Proyeksi ini umumnya digunakan untuk menggambarkan keadaan global. Yang berikut proyeksi universal, transverse, Mercat, atau project koordinat sistem. Untuk menyatakan proyeksi yang lebih detail dan bersifat lokal, kita gunakan salah satunya yaitu proyek universal transverse Mercator. Yang berikutnya basis data sheet. Basis data atau database merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Yang berikut konsep pengelolaan basis data.
Pengembangan SIG dan DBMS ini dapat dijelaskan dengan beberapa fakta sebagai berikut. 1. Sebagai besar biaya sistem perangkat lunak adalah untuk biaya DBMS-nya. Yang berikut sebagai besar fungsi dan prosedur dasar yang ada pada SIG sudah disediakan oleh DBMS-nya. Yang berikut model basis data relasional. Model relasional banyak digunakan di dalam SIG. Beberapa DBMS yang menggunakan model basis data relasional. Yang pertama, DBase atau DBF. Digunakan ARC view, ARC _info GIS. Yang berikut info digunakan dalam ARC _info. Yang berikut Oracle yang digunakan di dalam ARC _info dan GeoVision. Yang berikut model basis data relasional dan SIG. Perbedaan pada perancang sistem SIG pada pendekatan basis data untuk penyimpanan koordinat peta dengan mengimplementasikan basis data relasional di dalam SIG. Yang pertama, model data hybrid, yaitu mekanisme penyimpanan data yang optimal untuk informasi spasial di satu sisi tetapi sisi lain tidak optimal untuk informasi atribut atau tematik. Yang berikut data kartografi digital disimpan dalam sekumpulan file sistem operasional untuk meningkatkan kecepatan output input. Sementara data atribut atau data tabel disimpan dalam DBMS relasional. Yang berikut perangkat lunak SIG berfungsi untuk mengolah hubungan antara data spasial dengan data atribut selama operasional pemrosesan peta. Yang kedua, model data terintegrasi. Pengolahan basis data atau DBMS spasial dengan SIG yang bertindak sebagai query processor. Yang berikut SIG dikembangkan dengan menggunakan sistem manajemen basis data atau Database Management System atau DBMS. Keuntungan basis data. Yang pertama, mengurangi duplikasi data atau minimum redundancy data yang petnya giliran akan mencegah inkonsistensi dan isolasi data. Yang kedua, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi atau data sharing dan availability akses atau pemanggilan data. Yang berikut penjagaan integrasi data. Yang berikut menyebabkan data menjadi self-document dan self-descriptive. Yang berikut mereduksi biaya pembangunan perangkat lunak. Yang berikut meningkatkan faktor keamanan. Oke, baik, itu saja yang saya jelaskan pada video kali ini. Untuk kekurangan serta baik, sekian materi yang saya bawakan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.